Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala bil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam arti menghargai pemberian dari Allah, baik itu material maupun immaterial. Pemberian Allah yang sangat banyak, keberlimpahan dalam hidup ini, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman, kesejukan, semua itu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Maka dengan bersyukur juga berarti membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, membuka qalbu. Insyaallah nur ilahi, cahaya ilahi, petunjuk ilahi akan bisa masuk ke dalam sanubari kita. Karena manusia ada jiwa. Di dalam jiwa ada sudur, ada kesadaran. Di dalam kesadaran, dalam sudur ada qalbu. Qalbu yang sifatnya sebagai detektor untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Dan masuk lagi ada fuad, tempat hati nurani untuk menampung cahaya ilahi. Karena nur cahaya ilahi, hidayah Allah adalah bersifat cahaya. Maka dengan kita mendapatkan cahaya ilahi, hidup kita akan menjadi damai. Hidup kita penuh bahagia, penuh senyuman, menikmati keindahan alam semesta ini. Dan hidup itu sendiri adalah anugerah yang sangat luar biasa. Hidup itu sendiri adalah keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berada di bulan Ramadan. Ramadan yang artinya panas membakar. Secara harfiah ya panas membakar, namun secara hakikat kita berkesempatan untuk membakar sampah-sampah dosa, sampah-sampah spiritual yang ada di dalam diri kita masing-masing dengan saum atau menahan dari bicara yang tidak baik,
menahan dari makan dan minum, hubungan suami istri, dan menahan dari hal-hal yang fahsya wa munkar. Itulah siang yang nanti ujung-ujungnya kita akan menjadi takwa. Orang bertakwa selalu belajar dari semesta ini. Orang yang bertakwa selalu belajar memperhatikan apa yang terjadi di alam semesta ini. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu mir rabbih. Maka hendaklah mereka itu memperhatikan fil afaq, di dalam ufuk-ufuk, di dalam cakrawala di semesta ini, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Kita disuruh memperhatikan ayat atau tanda yang ada di semesta dan juga pada diri kita sendiri. Untuk apa? Supaya kita mengetahui bahwa semua itu adalah hak dari Allah. Maka yang namanya wahyu tertulis, tersurat dan tersirat. Yang tertulis diturunkan bulan Ramadan awalnya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Sedangkan yang tersirat, terbentang luas oleh Allah, kita juga suruh memperhatikan. Maka ayat ini secara mikrokosmos diwakili oleh diri kita, suruh memperhatikan. Secara makrokosmos diwakili oleh ufuk-ufuk. Afaq, karena ufuk itu bukan hanya satu, maka di sini jamak afaq. Setiap planet punya ufuk, bumi kita punya ufuk. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, untuk semua punya ufuk. Maka suruh memperhatikan. Nah, khususnya dalam bulan Ramadan, kita perhatikan diri kita dulu. Dari hal makan, dalam surat 80 ayat 24, hendaklah kamu memperhatikan makan yang kamu makan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, kita disuruh makan halalan thayyibah. Makan yang halal. Halal itu mudah dicerna, mudah diserap, dan thayyibah adalah sesuai dengan ilmu kesehatan, ilmu gizi, seimbang dan lain sebagainya. Tetapi kulu wasrabu wala tusrifu, surat Al-A'raf ayat 31. Kamu makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, ini kita memperhatikan diri kita dari hal makanan. Selanjutnya kita akan memperhatikan lingkungan kita sebagai orang bertakwa. Kalau kita melihat para ibu yang suka perhiasan, kalau bisa memahami yang namanya mutiara. Mutiara itu asalnya dari pasir yang dimakan oleh kerang. Dan beberapa puluh tahun mungkin bisa menjadi mutiara yang di situ akan menjadi perhiasan yang disukai oleh para kaum ibu. Demikian juga batu bara. Batu bara itu hitam, tidak berharga. Tapi begitu ada di dalam tanah ratusan tahun, bisa sebagian menjadi intan. Intan ini akan berharga sekali. Yang tadinya batu bara hanya sekilo mungkin 1.000, menjadi intan 1 gram mungkin sudah bisa 1 juta. Nah, inilah sesuatu yang mengalami penderitaan yang panjang akan menjadikan luar biasa jadinya. Termasuk kita siang, ibaratnya ulat, kalau masih wujud ulat, semua jijik, bulunya menggatalkan.
orang tidak suka. Tapi si ulat ini berpuasa, bertapa, bukan hanya sehari 2 hari, mungkin 1 bulan lebih. Setelah menjadi kupu-kupu indah, nah semua orang suka. Inilah sebenarnya kita belajar dari itu, bahwa Ramadan yang artinya membakar sampah-sampah spiritual, membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka kita menahan supaya kita ibaratnya dalam training center ini kita bisa lulus seperti ulat menjadi kupu-kupu, indah pada waktunya. Dan kalau kita memperhatikan lagi tumbuh-tumbuhan yang kalau bapak dan ibu menanam tumbuh-tumbuhan di tempat yang gelap, maka tumbuh-tumbuhan ini ujungnya mencari cahaya. Nah, manusia harus belajar seperti itu. Segelap apapun, kita juga harus mencari cahaya. Maka tugas Rasulullah, tugas Nabi itu adalah liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, yaitu mengeluarkan mereka-mereka itu dari kegelapan jiwanya, kegelapan batinnya, kegelapan rohaninya kepada nur atau cahaya. Inilah tugas dari Rasul, kemudian diteruskan kepada kita semua. Maka fitrah manusia sebetulnya adalah menuju cahaya. Karena sejatinya kita ini juga makhluk ruhani, makhluk cahaya. Sebagai roh yang ditiupkan oleh Allah waktu kita berada di kandungan ibu kita masing-masing, ditiupkan roh. Artinya kita ini sebenarnya makhluk rohani, makhluk jiwa, makhluk langit yang diberi fasilitas tubuh ini, supaya tubuh ini bisa menghantarkan sang jiwa, sang roh tadi kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan salim qalbun salim. Jadi manakala kita, tubuh kita sudah diberikan tadi jasmani yang sempurna, pikiran yang sempurna, jiwa yang sempurna, tapi tidak bisa menghantarkan roh yang tadinya di dalam rahim, dalam sama ketuban, di situ hanya mengenal Allah, masih bersih, suci. Itulah nanti kalau kita kembali kepada Allah juga seperti itu. Diusahakan seperti itu sehingga innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bisa kembali pada Allah. Tapi kalau jiwa kita masih ternodai oleh kotoran-kotoran spiritual, kotor-kotoran sampah ruhani, maka kita belum tentu bisa husnul khotimah. Sehingga apa yang terjadi kalau kita belum husnul khotimah, akhirnya di sana kehidupan kita akan menderita. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini marilah kita selalu berusaha, walaupun mungkin kita dalam menderita jasmani, tapi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jiwa kita, untuk meningkatkan pertumbuhan rohani kita, sehingga kita sadar diri, tahu, bisa meniti ke dalam diri, memperhatikan ayat di dalam diri ini sebagai makhluk rohani yang nanti diberikan tanggung jawab pada Allah, diberikan jasmani yang sempurna, pikiran yang sempurna ini untuk mengantarkan jiwa kita atau aku yang halus yang di dalam diri kita masing-masing ini kembali pada Allah dalam keadaan muttaqin, dalam keadaan bertakwa. Semoga manfaat yang sedikit ini jalan Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum bi zumratihi ibadi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu anil jannatu rizquha bima kuntum ta'malun.
asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.